عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين. اللهم ربنا اغفر لنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. آمين يا رب العالمين. Bapak sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala memberikan qabul, penerimaan dari ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan lanjutkan kajian hadis Bukhari kita. Yang terakhir itu adalah hadis tentang 247 ya. Bahwasanya kita disunahkan sebelum tidur itu untuk berwudu terlebih dahulu. Hadis ini riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika engkau hendak tidur, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. Berarti wudunya sempurna, seperti wudu untuk salat. Summa tajid, lalu berbaringlah ala syaqqikal aiman, berbaringlah dengan arah kanan, ya, syaqqikal aiman, yamin, kanan ya. Summa dan berdoalah dengan doa di bawah ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah aku pasrahkan diri ini kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan segala hidupku kepada Engkau. Rabbatan wa rahbatan, dengan harap dan cemasku kepada Engkau. Ilaika la malja wa la manja minka ila ilaik, tidak ada jalan selamat, tidak ada jalan keluar kecuali dari Engkau. Allahumma amantu bi kitabika, ya Allah aku beriman kepadamu, beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, dan beriman kepada nabimu yang kau utus. Lalu kata Nabi SAW, fa'in mut min lailatika, jika engkau mati di malam itu setelah berwudu lalu berbaring ke kanan kemudian membaca doa tadi, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, maka kata Nabi SAW, fa'in mutta, jika engkau mati di malam itu, fa anta ala fitrah, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, iman dan Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu di pesantren dihafalin doa ini, tapi karena asas kepraktisan jadi yang dibacanya bismillahirrahmanirrahim amutu ahya aja terus-terusan. Karena itu yang paling pendek, bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Tapi kalau kita mau yang lebih lengkap, yang ini yang agak panjang ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in. Nah sampai situ ya. Lalu ada sahabat berusaha mengeja menghafal doa itu. Ada sahabat mengeja itu dan mengatakan faradatuhu ala Nabi SAW. Perawi hadis ini ya, Bara bin Azib. Lalu saat aku sampai kepada bacaan Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta qultu wa rasulika. Lalu Nabi mengoreksi. Kata Nabi, la wa nabiyyika alladhi arsalta. Jadi Nabi mengoreksi bahkan bacaan doa sahabat, antara ucapan Nabi dengan Rasul dikoreksi. Berarti setiap kata yang berasal dari Nabi tidak ada arti dan maknanya. Ketika Nabi mengajarkan wa bi nabiyyika alladhi arsalta, sahabat ini karena sedang belajar menghafalkan doa, membacanya wa rasulika alladhi arsalta, dikoreksi. Oh enggak, bukan wa rasulika tapi nabiyika. Padahal Nabi dan Rasul sama gitu. Padahal Nabi dan Rasul sama. Bahkan derajat Rasul di antara seluruh Nabi itu lebih utama gitu, terutama yang ulul azmi. Tapi Nabi mengoreksinya, bukan rasulika tapi nabiyika. Ini berarti tidak ada satu kata pun yang berasal dari Nabi itu sia-sia. Yang berasal dari agama itu sia-sia, pasti ada makna dan artinya. Antara nabiyika dengan rasulika. Ya. Kalau kita mungkin tidak seperti itu ya, tapi beliau
karena setiap katanya adalah wahyu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya itu, uktub anni, tulislah dariku wahai sahabat, karena tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali itu adalah kebenaran. Wala aqulu illal haq. Uktub anni wala aqulu illal haq. Tulislah hadis dariku dan aku tidak pernah mengatakan kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebelum dalam surat An-Najm ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, ini faedah hadis ini adalah bagaimana kita membiasakan tidur itu dalam keadaan suci. Berwudu sebelumnya, lalu baringkan ke kanan dan baca doa. Jika kita mati, karena tidur itu kata para ulama ya, para tabi'in mengatakan, ulama salaf mengatakan bahwa tidur itu 50%-nya hidup, 50%-nya mati. Potensi kita bangun 50%, potensi kita mati juga 50%. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, seorang ulama kolbu dari Syria, beliau profesor juga, profesor doktor bidang syariah, itu mengatakan bahwa jika kita tidur itu bangun itu bisa jadi tidak bangun lagi, bisa jadi itu tidur terakhir kali kita, bisa jadi itu tidur terakhir kita, bangunnya mungkin dan hidupnya juga mungkin. Maka ada doa Nabi SAW yang menggambarkan itu, bahwa saat kita tidur kita berdoa. Di hadis yang lain, dalam riwayat lain, tambahan dari hadis ini adalah fa'in amsaktahu farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi min sholih. Ya Allah, jika engkau tahan nyawaku, maka sayangilah dia di alam sana, dan jika engkau kirimkan kembali ke jasadku, maka jagalah ia seperti engkau menjaga nyawanya, arwahnya orang-orang soleh. Berarti hadis ini menyatakan bahwa tidur itu memang 50% bisa bangun lagi, 50% bisa tidak bangun lagi. Bayangkan kalau kita tidur dalam keadaan tidak suci, dan bayangkan kalau tidur kita dalam keadaan maksiat, belum taubat, belum istighfar, bisa jadi itu tidur terakhir kita dan belum sempat mengucapkan lafaz apa-apa karena tidur, ya, belum sempat menyatakan la ilaha illallah, belum ada yang nalkin la ilaha illallah karena kita dalam keadaan tertidur. Maka dari itu cara menjaga-jaganya adalah dengan kita berwudu, lalu kita berwudu seperti wudu sholat, lalu kita baringkan ke kanan dan baca doa tidur, bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya, atau Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Jika kita mati pun di malam itu, maka kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan fitrah iman Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya memang kalau kita banding-bandingkan ya, tapi Joni banding-bandingke ya. Joni banding-bandingke. Sebenarnya mungkin mati ketika tidur itu lebih nikmat tanda petik ya daripada mati dalam keadaan yang lain. Berbaring sakit di rumah sakit, atau nauzubillah misalkan hadisah, ada kecelakaan ataupun lain-lain musibah, itu jauh lebih baik meninggal ketika tidur. Satu, tidak merepotkan keluarga, dan yang kedua tidak terlalu tersiksa. Langsung. Jadi tidur selamanya. Pas gugah teh ada benten nih. Ada benten pas gugah teh. Ada poek seperti itu, acara poek. Nah, ini Mas Rasul mengajarkan supaya kita menjaga tidur kita. Jadi sederhananya mah ketika mau tidur tuh bayangkan bahwa ini tidur terakhir. Ini tidur terakhir saya wudu, kemudian saya berbaca doa ini, memasrahkan semua urusan kepada Allah. Ada riwayat lain, sahabat Abdullah bin Amr bin As, itu dalam riwayat beliau ketika Rasul bermajlis seperti ini, beliau mengatakan, yadkhul alaina rajulun min ahli jannah, akan masuk kepada kita, nanti akan masuk orang calon penghuni surga. Ketika orang itu masuk, para sahabat itu meneliti, ini orang punya amalan apa ini, sampai Rasul menjamin dia adalah ahli surga. Lalu Ibnu Abbas, karena beliau itu kan naluri ilmunya itu tinggi,
beda dengan yang lain. Sahabat Ibnu Abbas itu naluri mencari ilmunya tinggi seperti Abu Hurairah. Ibnu Abbas, Abu Hurairah itu tinggi. Ibnu Umar naluri ilmunya tinggi. Jadi bahasa orang mah nyelesep nyari ilmu itu. Diselidiki orang ini ada amalan apa gitu. Ternyata pas dia teliti biasa-biasa saja orang ini. Saking penasarannya Ibnu Abbas ngikuti sampai ke tempat tinggalnya. Izin bertamu ke rumahnya. Diteliti malamnya biasa saja, tahajudnya enggak banyak-banyak amat, puasanya biasa saja, ibadahnya biasa saja, tetapi dia dijamin Rasul masuk surga. Lantas ditanya, gerangan apa Anda dijamin oleh Rasul masuk surga? Padahal saya lihat Anda biasa-biasa saja amalannya. Nah, kata beliau mengatakan bahwa setiap aku tidur, setiap aku hendak tidur, maka aku kosongkan seluruh hati ini, semuanya itu bersih. Jadi memaafkan seluruh orang yang pernah berbuat salah kepada dia, mengosongkan seluruh beban di hati. Pokoknya semua yang terjadi di hari itu bebas, lepas. Dan itu mungkin secara psikologis juga membantu orang lebih sehat. Jadi setiap mau tidur itu dinyatakan semua yang terjadi di hari ini terhadapku semuanya bebas, plong, 00, kosong lah bahasa kita. Nah itu yang membuat dia dijamin Rasul masuk surga. Jadi setiap tidur dia tidak memiliki beban hati apapun kepada orang lain atau orang lain kepada dia. Jadi orangnya bersih hatinya sehingga dia dijamin Rasul masuk surga. Nah dari kedua hadis itu kita dapat kesimpulan bahwa hendaknya ketika kita tidur jangan membawa beban hati dan perasaan apapun. Sudah, bebaskan saja. Saya maafkan seluruh perlakuan orang kepada saya di hari itu. Saya bebaskan dan saya maafkan, termasuk juga yang lain-lainnya. Tidur dengan fenomena yang suka mimpi, mimpinya entah tiap malam atau enggak. Ada yang mimpi yang baik, yang enak, mimpi yang indah, mimpi yang buruk, bahkan juga mungkin tidak mimpi. Apakah itu gejala mimpi itu ada kaitannya dengan apalah, dengan begitu. Mimpi itu ada 3. Mimpi itu ada 3 dalam syarah Mukhtasar Bukhari disebutkan mimpi itu ada 3. Ada mimpi ru'ya sholihah, mimpi yang baik dialami oleh orang soleh dan itu ada artinya. Ada mimpi buruk dan itu dari syaitan, jangan diceritakan kepada siapapun. Yang ketiga ada adghasu ahlam, mimpi kembang tidur saja, kembang tidur, tidak ada artinya. Jadi mimpi itu ada 3, ada ru'ya sholihah, ada ru'ya syarirah pakai shin ya, ada ru'ya adghasu ahlam, dalam bahasa ayat Quran itu adghasu ahlam, itu bunga tidur. Nah kalau kita mimpi ya diperhatikan saja ini kira-kira mimpi ini ada isyaratnya enggak? Yeah. Kalau cuma misalkan tiba-tiba kita mimpi ke pasar Sayati tapi bisa ngapung gitu, misalkan contohnya, itu pasti bunga tidur. Itu mah kembang tidur, tidak ada artinya itu. Mungkin dulunya cita-cita jadi Superman kesampaian atau jadi pilot tedugi. Tapi kalau tiba-tiba tidur, misalkan kita melihat tidur ada sebuah kolam, anak kita itu ada di pusaran kolam itu di tengah, airnya musar mau ke dalam, mau ke tarik air. Itu pasti ada artinya. Artinya bahwa anak kita diambang petaka, diambang kehancuran moral dan agamanya. Segera tolong, raih dia, rangkul dia, ajari agama, bekali ilmu, pesantrenkan kalau bisa, bekali dengan kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan. Berarti itu mimpinya isyarat anak ini kalau tidak diselamatkan akan menjadi orang yang menentang baik agama ataupun orang tuanya. Guru saya pernah bercerita begitu. Mimpi ada orang berada di pusaran air di tengah, ternyata dia memahami bahwa ini isyarat ada orang yang perlu
dia selamatkan. Tapi dari sisi bukan selamat musibah, bukan, selamat dari sisi akhlak dan moralnya. Akhirnya diambil, dididik, dikembleng agamanya, dan alhamdulillah menjadi orang baik. Ada mimpi yang tadi ru'ya sholihah, yang kata Nabi, wahyu kan sudah terputus sejak ribuan tahun, tetapi yang tersisa ada namanya ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Mimpi baik boleh diceritakan, dan mimpi baik itu ada isyarat, ada artinya. Kalau kita bermimpi, mimpinya baik, itu ada artinya. Seperti yang pernah saya jelaskan dulu, Profesor Dr. Abdul Muhsin Al-Badar itu guru besar ilmu hadis di Madinah. Ceramahnya banyak, di YouTube juga banyak. Beliau mengatakan bahwa Allah itu memberi kabar gembira kepada orang beriman, bahkan masih di dunia pun diberi kabar gembira. Itu namanya lahumul busyra fil hayati dunya. Bagi orang beriman ada kabar gembira yang Allah dahulukan ketika mereka di dunia. Di antaranya adalah bahwa kalau kita melihat orang yang sudah meninggal dalam keadaan terhormat atau baik kondisinya, baik tempat atau waktunya, maka itu tanda bahwa orang yang kita mimpikan itu dalam keadaan baik-baik saja di sana. Misalkan kita melihat orang tua kita yang sudah tiada, itu ada di sebuah tempat, misalkan di masjid, pakai baju putih, bersih, di masjid sedang sholat, itu tandanya orang tua kita di sana itu baik-baik saja. Ataupun mungkin mereka menyambangi salah satu anggota keluarganya, tapi dalam kondisi yang terhormat dan bersih gitu, maka itu bertanda bahwa dia di alam sana itu baik-baik saja. Itu diantara tafsir ayat lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, hayatid dunyanya itu diberi kabar oleh Allah Ta'ala tentang kondisinya. Jadi kita sebagai keluarga yang ditinggalkan itu dapat mengetahui berdasarkan tadi mimpi bahwa orang tua kita, almarhum kita dalam keadaan yang posisi yang bersih dan terhormat gitu. Maka yang seperti itu boleh diceritakan. Saya mimpi abah saya sedang sholat di Masjidil Haram, almarhum ya. Itu tanda bahwa orang tua kita di sana itu muna'amun, mu'afa, muna'amun, mu'afa. Dia diberi afiat, dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kebalikannya jangan diceritain, tapi mintakan istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar. Kita misalkan melihat dalam tidur kita orang tua kita dalam keadaan yang tidak terhormat begitu, tiba-tiba menuju kulintingan di pasar misalkan. Dalam mimpi kita teh, nah si abah teh kulintingan di pasar, kulintingan di mana, aprak-aprakan, apa jalan gitu. Nah, itu berbanyak istighfar. Setelah terbangun, kan tidurnya nggak bisa istighfar. mau istighfar waktu tidur Ngalidur. Bahkan ada kemarin ya waktu Adab Al-Ghufran bingung jadi seri istighfar waktu tidur nih hebat saking banyak istighfar sampai tidurnya pun istighfar. Katanya berbalik ke kiri dan meludah. Kalau mimpi buruk ya, mimpi buruk berbalik ke kiri meludah, lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lanjutkan tidurnya. Meludahnya berapa banyak? Ya, sebagai isyarat saja. Ya kamar mandi lah tuh. Nanti segelas teh gitu. Ini isyarat unggul kan nanti Isyarat unggul ya. Seperti membuang gitu. Angin yang agak basah sedikit diludahkan. Itu ada kemarin waktu ada bulan kita belajar seorang mayit ya, ahli kubur itu Allah tempatkan derajatnya di tempat tertinggi. Lalu orang tersebut bertanya kepada Tuhannya, pada Allah, ya Rabb, lima hada, kenapa saya berada di tempat yang semulia ini? Kemudian Allah menjawab, hada listighfarika walalik, karena istighfar anakmu. Anak kita banyak istighfar untuk kita, itu kita ditempatkan di derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting banget istighfar anak, dan itu adalah pemberian terbesar seorang anak kepada orang tuanya yang sudah tidak ada. Banyak istighfar untuk orang tua kita. Pakai lima hidayat kan?
Ya makanya astaghfirullah li wali walidayya. Boleh juga rabbighfirli wali walidayya. Itu adalah hadiah terbesar seorang anak untuk orang tuanya yang sudah tidak ada. Investasi terbesar kita kan anak, Pak. Harta akan meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita. Doa anak itu yang paling berharga buat kita nanti, investasi di akhirat. Maka pastikan sekarang anak-anak itu tahu kewajibannya ketika kita sudah tidak ada. Apa kewajibannya? Memintakan ampunan, istighfar. Dengan istighfar anak, orang tua itu ditempatkan di derajat aliyah, derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti saat kita di alam kubur. Karena apa? Karena kita khawatir alam kubur dengan hari kiamat itu masih lama begitu. Berapa ribu tahun kita menunggu kalau sengsara di sana. Makanya Khalifah Umar Abdul Aziz ketika dilantik jadi khalifah pingsan, Pak. Jadi ketika dibayar khalifah setelah ponakannya itu wafat, mangkat, itu kan kekhilafahan kepada dia. Berdasarkan surah dari keluarga kerajaan dia yang ditunjuk. Pingsan. Di orang mah dilantik kalian pingsan. Pesta di Jakarta tadi aur-auran. Segala diseungeut di orang mah. Percon, petasan, segala diseungeut tuh. Motor digoreng-goreng segala macam. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik jadi khalifah, bayat khalifah, pingsan. Berat. Lalu setelah siuman ditanya oleh orang yang ada di sana majelis, gerangan apa ya khalifah yang membuat Anda pingsan? Dia mengatakan, siapa yang sanggup untuk menjawab pertanyaan kubur nanti ketika aku dikubur? Ya, siapa yang dapat membantu aku ketika aku diuji di alam kubur? Dan dia takut kekhilafahannya itu menjadi petakannya di alam kubur. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga di zaman beliau itu merupakan zaman keemasannya pemerintahan Islam. Tidak ada orang yang mau ngambil harta zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi setiap orang dikasih zakat itu menolak. Maaf, saya sudah kecukupan, kasih ke tetangga saja. Kasih ke sana. Sampai panitia jibayat zakat itu yaudu ila makanihil awal, kembali ke tempat asalnya, balik deui. Teu aya nu nampi zakat. Aya nu diberi pa zakat di mana bae. Pas sedap pa injak-injak 20.000 pala zakat itu. Tapi kapupus meninggal di tempat pembagian zakat. Ini nugas kabagian enggak, abdi can kabagian. Dan kebagian. Anu tos kabagian dia hayang deui segala macam bukan. Itu waktu di Tegal kan beritanya gitu kan, ada yang meninggal kan 3 orang atau 2 orang karena ada pembagian zakat di salah satu agnia begitu, mungkin karena kesalahan dalam pengaturan keamanannya begitulah. Ada yang terinjak-injak mengantri pembagian zakat. Padahal tidak besar, nominalnya hanya sekitar 20 ribuan. Tapi sampai berkorban nyawa zakat fitrahnya. Allah alam zakat fitrah atau zakat mal. Al-muhim kita kembali ke tema tadi bahwa di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz itu saking adilnya kekayaan negara terbagi rata kepada warganya sehingga warga berkecukupan. Anak-anak sekolah ditanggung, gaji-gaji para mujahid dan juga para pekerja negara itu besar sehingga keadilan merata dan tidak ada korupsi di zaman itu. Semua orang mendapatkan kecukupannya. Bahkan sampai dikatakan di dalam kitab Diwan Zakah disebutkan bahwa di zaman itu tidak ada orang yang mau menerima zakat atau bantuan yang seperti sedekah dari pemerintah dikembalikan kepada negara karena tidak butuh buat apa. Bahkan mubalaghahnya itu sampai disebutkan di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz itu kambing ngiuhan dina kalangkang singa. Jadi kalau pemimpin itu adil, itu ngepek kepada bahkan kepada binatang dan hewan, merasakan keadilan pemimpin tersebut. Bukan hanya manusia, binatang pun merasakan keadilan dan ketentraman dari pemimpinnya. Kan hakikatnya orang kalau jadi pemimpin itu kan dia memimpin manusia dan non manusia, ya kan? Karena keadilannya itu keberkahan, barokah keadilannya itu sampai dirasakan oleh bangsa satu bangsa hewan. Dikatakan bahkan di dalam sejarah itu kambing yastazil bidzillil asad, sampai kambing ngiuhan di kalangkang singa gitu kan. Kan biasanya kambing tadi sikat ke singa mah lumayan ya sarapan. Nah ini enggak,
Itu ada nggak diceritakan? Itu kan cerita tentang Umar bin Abdul Aziz itu adil itu sudah banyak diceritakan. Ada nggak ceritanya masyarakatnya itu benar-benar beriman, bertakwa, kemudian ikhtiar para ulamanya waktu itu sehingga menjadikan masyarakatnya itu beriman, bertakwa, baiklah begitu. Karena dalam teori-teori yang lain, misalkan Ustaz Asep sering menceritakan jangan berharap tikus dipimpin oleh singa begitu. Jadi kalau pemimpinnya buruk, memang masyarakatnya buruk, cina gitu. Dan itu didukung oleh hadis begitu. Nah, saya belum pernah mendengar masyarakat di zaman Umar bin Abdul Aziz itu ya pasti soleh-soleh juga kan, dia mendapat pemimpin yang soleh. Nah, bagaimana ikhtiar ulama dan kegiatan dakwahnya waktu itu? Ya karena itu kan masa tabiin ya. Jadi masa generasi masih generasi emas masih generasi emas. Jadi Allah memberkahi negeri tersebut, diberikan pemimpin yang adil, diberikan negeri yang makmur dan lain-lain sebagainya. Setelah masa keemasan itu beralih, justru kesininya ya masa banyak peperangan, banyak lain sebagainya dan sebagainya. Jadi itu sedikit kita mengambil hikmah dari bagaimana sang khalifah tersebut pingsan ketika dilantik, ketika dibayat itu pingsan. Karena jawabannya sederhana, siapa yang dapat menolong aku ketika aku diuji di alam kubur. Takutnya ini jabatan nambah saya repot di alam kubur. Gitu. Di zaman sekarang mungkin kita dapat mencontoh kepada Uwais Al-Qarni, seorang tabiin tapi sebagian ulama mengatakan dia sahabat. Kenapa? Karena dia sudah Islam di zaman Nabi tapi tidak sempat ketemu Nabi. Sehingga sebagian ulama mengatakan dia tabiin, karena syarat jadi sahabat itu dua, bertemu Nabi dalam keadaan Islam. Dia Islam tapi tidak bertemu Nabi, jadi syarat sahabatnya kurang satu. Atau ketemu Nabi tapi nggak Islam, dia bukan sahabat, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, bukan sahabat karena ketemu Nabi tapi tidak Islam, akan memusuhi. Nah itu dia mengatakan bahwa aku tidak mau memiliki atau melakukan hal yang sekiranya dapat memberatkanku atau menambah objek hisabku nanti di akhirat. Jadi aku tidak mau memiliki ataupun melakukan sesuatu yang nanti dapat menjadi tambahan objek item hisab saya di akhirat nanti. Dikurangi, Pak. Sekiranya ia bakal jadi item hisab, ditinggalkan. Ditinggalkan. Maka dia hidupnya sederhana dan tidak neko-neko, sehingga dia berharap hisab nanti hampang surampang, jadi gampang begitu. Itu dua contoh yang dapat kita tiru bagaimana kita tetap ada dalam keadaan fitrah ya, bagaimana manusia sebaiknya gitu. Itu hadis yang ke-247. Kita beranjak ke hadis yang baru, yaitu kitabul ghusli, kitab bab mandi janabah, mandi junub ya. Karena kita masih di taharah ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukhari kitabul ghusl ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian berjunub maka taharah, mandilah. Ini dalam kajian ayatul ahkam mungkin sudah pernah dibahas, tapi kita ulang sedikit. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Ini suara burung indah sekali ya, Masya Allah. Subhanallah. Itu tasbihnya mereka itu. Fattahharu, maka bersucilah, mandi junub. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau telah buang hajat atau telah menyentuh istri-istri kalian, falam tajidu ma'an, dan tidak mendapatkan air, maka tayamumlah sha'idan thayyiban, dengan tanah yang baik. Berarti pembatal wudu itu apa? Satu, goit itu buang hajat. Yang kedua, lamastumun nisa, menyentuh wanita. Dalam hal ini menyentuh maksudnya bersetubuh ya. Itu dapat membatalkan wudu dan taharah kita. Maka kalau kita tidak dapat air ya, berarti tayamum itu syaratnya satu, tidak ada air, kedua sakit, ketiga ada air tetapi tidak bisa menggunakannya. Maka kita boleh tayamum sha'idan thayyiban. Kita rinci lagi. Satu, apabila kita junub maka lakukan mandi besar ya. Lalu
kalau kita dalam keadaan sakit atau musafir ataupun kita sudah buang hajat atau menyentuh istri kita bersetubuh dan tidak ada air, maka hendaklah bertayamum dengan tanah yang baik. Apa cara tayamum? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Cukup dengan mengusap wajah dan tangan saja. Jadi begini. Dah cukup itu tayamum sah. Sudah. Itu berwudu kan. Perlu 2 kali hentakan enggak? Tidak perlu 1 kali saja, cukup begini. Nah, begitu ya. Cukup sekali hentakan. Dorbatul wahidah. Dah beres itu. Dan memang tayamum kan niatnya meringankan. Itu untuk mengganti mandi junub dan mengganti wudu bisa tayamum itu. Sekaligus. Jadi pami wangina sapa temon sareng pasangan misalkan. Sapa temon sami bahasa Bandung ya. Sapa temon. Kemudian pas subuh teh kahiji teh aya cai, atanapi aya cai tapi urangna teu tiasa ngangge sabab murian, ataupun kalau kita ngangge make nanti kita lama sembuhnya, maka kita boleh tayamum. Tayamumnya tidak usah guling-guling di pasir, cukup dengan sekali hentak sah. Dikira harus sampai soal. Oh, Kalau kita masih kaki kan, kita mau wudhu ku pasir namina tuh. Kita mau wudhu ku pasir namina. Wudhu ku pasir. Wudhu ku pasir mah eta mah. Itu kan harus tos lami teh Pak kita gitu. Jadi cekap sekali hentak saja. Ditepukan dulu kan? Ada yang ditepukan dulu. Ada kalau ininya banyak pasirnya, kalau banyak pasirnya tepukan dulu. Ya, tapi kalau tidak banyak, seperti kita di tembok kan tidak ada pasirnya. Tapi kalau kita di pasir material anak air kuriak bumi misalkan gitu, karena banyak, ya itu ditepukan dulu. Ya. Itu ayatnya mengatakan basuh usaplah wajah dan kedua tanganmu dari tanah itu. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah hanya ingin mensucikan kalian dari hadas dan najis itu. Wal yutimma nikmatahu 'alaikum, agar kalian sempurna kenikmatan Allah kepada kalian dan kalian bersyukur atas itu. Jadi kita wajib patut bersyukur Allah mensyariatkan thaharah kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya pada hakikatnya thaharah itu manfaatnya buat kita sebenarnya. Allah tidak ingin merepotkan kita dengan kita wudu, mandi junub, dengan kita thaharah. Sama sekali Allah tidak mau merepotkan kita dengan itu. Tapi itu untuk kebaikan kita. Kalau kita thaharah, kita lebih bersih, lebih sehat, dan juga lebih suci menghadap Allah. Kadang kita menganggap thaharah itu beban, padahal thaharah itu kebaikannya kembali kepada kita. Karena Allah menyatakan, ma yuridu walakin yuridu litahhirakum. Allah hanya ingin membersihkan kalian, tidak mau merepotkan kalian. Itu seperti itu. Berarti thaharah apapun jenisnya itu benar-benar 100% manfaat dan faidahnya kembali kepada kita. Ini hanya untuk 1 kali salat aja. Yang tayamum, ya tayamum 1 kali sholat. Nanti sholat lagi, tayamum lagi dan seterusnya. Walaupun tidak batal Pak, tayamum lagi zuhur asar nih. Oh gitu. Zuhur kita tayamum karena nggak ada air. Masuk asar. Walaupun tidak batal tayamum lagi. Dia hanya berlaku untuk 1 kali salat. Karena kan prinsip tayamum, Maksudnya sholat wajib atau dengan sholat sunatnya? sholat sunnah sama wajib dengan sunnah. Enggak. Jadi itu satu tayamum kan? Ya. Masuk atahiyat. Dengan rawatibnya, Ya. sepaket dengan rawatibnya. Oh, sepaket itu. Dengan rawatib sepaket. Tapi kalau sunnah yang lain itu tayamum lagi. Itu kan syaratnya kan kalau tidak ada air. Nah sekarang kan di kita mah Kalau ketemu air, ya wudu langsung. nah kan misalkan di rumah kan air misalnya mati gitu kan. Tapi di tetangga ada gitu. Masjid. Masjid banget lagi udah di masjid. Itu kan ini jadi Ari ya, cai, makanya itu. ari cai aya di tetangga mah nyambung we ku selang gitu. Jadi syaratnya itu kan. Iya. Tapi kalau misalkan ke tetangga itu merepotkan juga, ya udah tayamum saja enggak apa-apa. Misalkan kalau ke tetangga kita ini repot lah gimana gitu. Oh iya. Riskan repot Diketrok kita nggak ada gitu kan. nggak ada,
ataupun Itu udah rusak. ya itu kita boleh tayamum di rumah kita ya. Dari tawaf Batam Nah ini mah tayamum. Oh, balikan itu dulu ya. tayamum ya. Tawaf Tawaf batal tayamum. oh bahkan tayamum kan Wah banyak. gampang itu mah ke punggung orang aja kata mau batur punten wah sekedap wah gitu tayamum biasa ya kan lo tarik teuing sareng ulah kanggo punggung ti bangsa-bangsa nu jauh kadang sok bau bawang Pak kesang mah teh sok bau bawang gitu. Ada Pak di kalau Bapak menghadap Punggung laki-laki. kalau Bapak menghadap ke Hijir Ismail Pak, itu sebelah kanan tuh ada tempat wudhu Pak, ada air Pak. Kalau Bapak menghadap ke Hijir Ismail nih, hadap Hijir Ismail ya, ke pinggir Bapak di posisi kanan itu ada tempat wudhu kecil, di situ ada air. Ya, tapi ngantri. macet. Lembar bisa desah kan karena bau kelek batur gitu. Mending kena capek sah. Itu sudah uzur banget susah Uzur banget. sudah tidak bisa maka Atau biasakan kita belajar biasakan kita belajar dengan wudhu minimal. Saya pernah lihat ada ulama-ulama di Timur Tengah, kecuali orang teh tos macul mubolokotnya. Ya. Kalau sekedar batalin sih kayak begini kan nggak ada kotor sebenarnya kan. Itu bisa wudhu dengan 1 gelas aqua cup, itu tidak habis Pak. Bisa itu di lubang kecil gitu. Yang pokok-pokoknya aja diusapin gitu. Diusap. Diusapin. Itu udah sah itu. Dan itu kalau kita melakukan itu pakai air jam-jam itu bisa Pak. Minta air jam-jam kasih akar tadinya balongan setik, jangan itu bisa usapin kayak gitu. Nggak akan banyak netes-netes kalau gitu. Rasul itu pernah mandi junub satu sok Tuh Pak. itu sarantang mandi junub biasa satu rantang. Gimana caranya bersihkan tangan kita setelah bersih ambil air digini-gini kan yang penting air itu merata ke seluruh tubuh. Tak pamit di bumi teu aya sarantang-rantang acan cai. Nah, tayamum. Tapi orang udah pasti aya sarantang mah. Minimal dispenser lah. Hurungku dispenser campur cai hangat cai tiis biasa. Mandi junub dengan satu rantang, usahakan bisa. Karena kita tidak tahu keadaan, mungkin kita sakit atau kita murian atau kita misalkan tiba-tiba sanyo mati tidak ada air sementara kita malamnya junub. Nah, gunakan tadi fikih wudu sederhana, wudu singkat minimal, wudu minimal, mandi junub minimal bisa dengan satu gayung, wudu minimal bisa dengan satu aqua kecil. Kita di Sudan sangat biasa sekali wudu dengan air sedikit itu. Bahkan Imam Ahmad itu pernah berwudu airnya tidak netes ke tanah. Imam Ahmad kalau wudu air tidak netes ke tanah. Saking menjaganya agar tidak mubazir dengan air. Kita mau kan wudu nggak golontor, keran kan, cai nggak golontor, can mulai wudu nggak bisa golontor, can mulai. Nah sebaiknya Rasul mengajarkan al-iqtisadu bilma, menghemat air itu adalah bagian dari syariat. Sebelum kita pakaian siap berwudu jangan nyalain keran, singkirkan dulu beres. Kemudian ketika peralihan anggota wudu itu air matikan kalau bisa. Ketika muka mau beralih ke tangan, matikan dulu ke tangan beralih ke kepala, matikan dulu kepala. Jangan air itu terus ngocor. Setiap satu gerakan satu kali buka keran. Saya lihat di India tuh rata-rata tempat itu ada kursinya Pak, tempat itu dari keramik. Ya. Jadi setiap ngambil itu dia tutup lagi Pak. Ngambil set tutup lagi, ngambil set tutup lagi. Karena di sana kan air mahal ya. Jadi dengan golontor sudah. Sambil duduk ya. Sambil duduk. Rata-rata di sana tempat duduk semua sambil duduk. Kemarin waktu ada orang Bangladesh ini dia tanya, "Kenapa ini di sini nggak ada tempat duduknya katanya duduk?" Saya bilang budaya di sini Pak beda. Terus biar tambah ilmu Pak, biasakan kita bisa mengusap sepatu Pak. Nanti kalau lihat mau pergi umroh. Ya. Di pesawat itu bisa wudhu, kita dalam wudhu minimal tuh bisa. Giliran sepatunya nggak usah dibuka, diusap aja dari atas. Kan itu fikihnya sudah belajar kita kan. Jadi kita dapat wudhu sempurna kalau gitu. Nah wudhu sempurna kan bisa pakai salat berkali-kali kalau wudhu sempurna kan. Usap sepatu banyak luhur ngungkul set. Nah, tapi saya bisa waktu mau pakai sepatu teh nggak wudhu kita teh batal lagi. Kakinya harus bersih gitu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, andaikan agama itu pakai akal, maka yang diusap sepatu itu bawahnya. Iya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bil aql la yakunul mashu al asfalil khuf." Kalau agama itu pakai akal, maka ngusap sepatu itu harusnya bawahnya. Bawahnya luhur. Tapi itu atasnya.
Makanya itu masyhur sekali perkataan Ali bin Abi Thalib itu bahwa andaikan agama itu akal-akalan atau pakai akal, harus pakai logika semua, itu yang diusap bawahnya. Kan yang potong bawahnya seperti itu kan. Tapi yang diusap atasnya, itulah agama. Terkadang ada hal-hal yang kita harus taslim, harus menerima apa adanya. Datang dari sana dan kita beriman mengikuti hal itu. Tidak mesti semuanya dengan berakal. Nah itu ayat Al-Maidah ayat 6 itu memberikan kita faedah bahwa satu, apabila kita junub maka mandi junublah. Dan yang kedua, kalau kita buang hajat atau menyentuh wanita atau menyentuh wanita bersetubuh maksudnya, kemudian tidak ada air ya, karena kita sakit atau kita safar atau kita ada air tapi tidak bisa menggunakannya, maka fatayammamu sha'idan thayyibah, hendaklah tayamum dengan tanah yang baik, usap wajahnya dan tangannya cukup, itu saja. Dan Allah sama sekali tidak ingin merepotkan kita, hanya ingin membuat kita bersih dan suci dari syariat thaharah itu. Tidak ada maksud lain, tapi betul-betul untuk kebersihan kita. Wa qauluhu jalla dzikruhu, kemudian Allah berfirman juga dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 43. Ini Imam Bukhari memukadimahi kitab thaharah mandi janabah, mandi junub itu dengan menyampaikan beberapa ayat itu sebagai pengantarnya. Di ayat surat An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat, mendekati masjid saat kalian sedang mabuk. Ini ayat turun sebelum turunnya pengharaman khamr secara total. Jadi dulu para sahabat dilarang minum khamr, masih dibolehkan khamrnya, tapi ya jangan minum khamr sebelum sholat. Pek wae minum mah, tapi jangan sebelum sholat. Itu seketika khamr belum diharamkan. An-Nisa ayat 43. Tapi ketika khamr diharamkan itu otomatis tidak ada lagi yang namanya jangan dekati sholat ketika mabuk, karena memang mabuknya sudah diharamkan. Tapi ketika awal-awal syariat turun itu Allah berfirman, janganlah kalian mendekati masjid, mendekati sholat saat kalian sukaro. Sukaro itu mabuk. Sukar itu mabuk, sugar. Makanya gula lah yang paling banyak memabukan karena dia difermentasi kan. Korma gula difermentasi jadi alkohol. Beras difermentasi jadi sake jadi itu. Kemudian anggur juga sama. Itu semua proses fermentasi mengakibatkan sukaro, dari sukar, gula kemudian jadi alkohol. Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abir sabil. Nah, orang junub abir sabil boleh hanya lewat ke masjid. Jadi kalau kita junub ke masjid boleh enggak? Boleh, tapi lewat kumpul. Jadi nggak lewat kecai. Misalkan kita junub, kita harus melewat ke dalam masjid boleh, tapi hanya lewat saja. Tidak boleh al-muksu fil masjid, tidak boleh berdiam diri di masjid. Orang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Orang haid tidak boleh diam diri di masjid. Sekedar lewat illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Sekedar lewat boleh, abiru sabil. Jadi ini faedahnya adalah kalau kita misalkan kepepet junub harus lewat masjid untuk keperluan, tidak apa-apa, sekedar lewat. Wa in kuntum marda'u ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib, dan juga tadi mengulang ayat yang tadi, kalau kalian sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang hajat dan memiliki najis hadas tapi tidak punya air, kemudian Allah berfirman fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi ayat tayammum itu ada dua. Tadi yang Al-Maidah ayat 1, ayat 6 maaf, dan An-Nisa ayat 43. Famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurur. Itu dua ayat yang berkenaan dengan thaharah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa menjaga thaharah kita. Amin ya. Karena thaharah itu kunci dari kehusuan sholat. Khusus sholat itu kan dua. Satu, memenuhi syarat sahnya. Yang kedua, memenuhi rukunnya. Yang ketiga, menghadirkan hati kita saat sholat, memahami bacaan-bacaan sholat. Kemarin kita di Cimahi kita membahas tentang penjelasan makna sholat. Itu luar biasa. Dari kitab penjelasan makna sholat luar biasa. Jadi bagaimana kita secara mendalam, secara luas memahami setiap apa yang kita baca dalam sholat. Kemarin kita membahas iftitah di Cimahi. Itu luar biasa itunya. Ulama bagaimana menjelaskan betapa kandungan iftitah saja itu luar biasa. Padahal itu baru mukadimah sholat.
Kalau kita paham artinya, paham maksudnya, makanya para ulama kenapa mereka bisa khusyuk dalam sholat? Karena memahami betul setiap doa dan bacaan-bacaan sholat yang mereka baca itu. Nah, kita pun berusaha untuk kesana insya Allah pada gilirannya nanti kita akan mengkaji syarah ma'ani sholat, penjelasan makna sholat. Bukan terjemah ya, syarah beda, syarah dengan terjemah beda. Tapi Allah Ta'ala bisawab, Allah Ta'ala alam bimuradihi, al-haqqu min rabbikum wa tawfiqna ila billah wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.